Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Berjalannya waktu, kebenaran itu selalu ada. Datang hidayah itu melalui orang. Apakah seorang laki-laki yang kita cintai, atau seorang wanita yang kita sayangi, atau dari anak kita sendiri, atau dari orang tua kita sendiri. Allah senantiasa memberikan petunjuk. Dan berbahagialah adik saya, Pempino, Anda sampai kepada hidayah Islam, hati Anda kebuka, pikiran Anda kebuka, Anda kemudian akan masuk ke dalam sebuah keyakinan di mana apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang dan hendak kita lakukan dalam proses ibadah, alhamdulillah, itu semua diatur dengan baik dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti agama sebelumnya, Anda ibadah hari Minggu, tuntunannya enggak ada. Anda menyembah kepada sesama manusia, tuntunannya enggak ada. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, ya tentu kita menyembah kepada esensi hakikat yang ada meskipun tak terlihat. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam kitab saudari, ya, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Nah, inilah yang kemudian Al-Quranul Karim jelas mengatakan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Tetapi kemudian Allah menyatakan dirinya melalui tanda-tanda kebesaran yang ada di sekeliling penjuru alam semesta ini. Dan bahkan Allah memperlihatkan keberadaan dirinya, kebesaran dirinya melalui diri kita sendiri. Untuk itulah kemudian alhamdulillah, kalau saudari saya, adik saya ini sudah sampai pada keadaan di mana dirimu ingin menyatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu sudah datang. Maka apapun itu tidak akan pernah bisa menghalangi. Untuk itulah kemudian, ya mungkin kita bisa masuk prosesi syahadat ketika kemudian saudari kita udah siap. Mungkin udah bisa open kamera kali ya teman-teman. Saya kalau ada orang mau bersyahadat itu terharunya tuh, aduh. Baik Gurunda, Ya, gimana, kebetulan punyanya Pempino itu tidak tahu pengaturannya hanya audio, mungkin bisa pakai punya saya saja nih buat open camnya. Boleh. Boleh, silakan. Kalau gitu dimatikan aja yang satu atau diturunkan aja. Biar nggak noise. Ya, Pempinonya Masya Allah. Masih anak bayi kan? Udah gue bilang kan? Tuh. Kayak gini kok mau jadi bahan api neraka. Gak cocok lah. Ya. Aduh, Bang Drama bantu disiapkan penutup kepalanya. Baik, sudah.
Coba lihat lengannya aja sebesar paha. Masya Allah. Dari dulu ku bilang memang cocok jadi muslimah. Oke. Dari sahabat yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan pada adik kita ini sebelum kita proses syahadat. Sebuah api mungkin. Segerakan Gurunda. Oke, baik. Sepertinya bagus disegerakan Gurunda. Ya. Kita langsung syahadat ya. Adinda siapa namanya? Rama Kumbara. Iya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, antum jadi saksi malam ini saudari kita setelah berdialog dalam waktu yang panjang, ya. Alhamdulillah beliau memutuskan untuk memeluk ajaran agama Islam. Saya jangan dibesarin, cukup beliau yang dibesarin, host. Baik, kita mulai, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Masya Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Adinda boleh ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Silakan akhi didoakan atau Dinda Alif, silakan. Masya Allah. Monggo, Ustaz Alif Tapadong. Ustaz Alif kepada Ustaz. Allah. Dia langsung gini kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ya udah deh, Siap. Masya Allah. kalau diserahkan ke saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini Allah telah menunjukkan hidayahnya kepada saudari kita Pempino. Masya Allah, setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat memberi arahan, ya kan, waktu itu masih berat. Alhamdulillah malam ini Mbak Pempino dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun menerima Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah,
dan mengakui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, supaya iman di dalam hatinya kekal hingga akhir zaman, hingga akhir hayat, sebagaimana yang Allah inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Semoga iman yang ada pada Mbak Pempino yang diperoleh di malam ini istiqomah dan kekal hingga akhir hayat. Mari kita doakan bersama. Dan tentu doa ini bukan hanya untuk Mbak Pempino, untuk diri kita juga, untuk saudara kita, dan untuk orang-orang yang saat ini belum dapat hidayah. Semoga Allah juga memberi hidayah kepada saudara-saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khasana wa tabudana wa tamin taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa amtirhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, kuatkanlah hati iman ini di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, berilah iman kepada saudara-saudariku yang belum mendapat hidayah, ya Allah. Malam ini aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau telah memberikan hidayah kepada saudariku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri kami, dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman pada saudariku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang menciptakan alam ini, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo tausiahnya supaya imannya lebih kuat lagi saat alif. Aduh. Baik, sedikit tambahan saja ya. Beberapa poin tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kami bahwa alhamdulillah wa syukurillah ya, kita bersyukur kepada Allah bertambah lagi saudara seiman kita, di mana ada suatu kebahagiaan dan kemenangan. Salah satu bukti menunjukkan di antaranya ayat Al-Quran bahwa memang akan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan di antaranya sudah dibuktikan malam ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Mbak
Pempino ya, mungkin juga nanti didampingi oleh Bang Brahma bagaimana pengajaran pendalaman tentang Islam. Di dalam konsep Islam, agama Islam terutama, bahwa hidup di dunia ini Allah jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalami banyak ujian, karena ujian itu bagian dari perjalanan hidup manusia. Itu prinsip utamanya. Nah, dan di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah menciptakan manusia itu tiada lain hanya untuk mengabdi kepadanya, beribadah hanya kepada Allah. Nah, di dalam perjalanannya Allah hadirkan banyak ujian, dan Al-Quran sudah mengabarkan ketika orang yang baru beriman atau siapapun yang berkata beriman, Allah tersurat di dalam tertulis di dalam Al-Quran bahwa di surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya, dan mereka tidak diuji. Nah, di situ dijelaskan sudah banyak orang, contoh-contoh orang-orang yang diuji oleh Allah. Jadi ketika Anda mengatakan malam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda menjadi seorang mukmin, maka Anda akan menghadapi banyak ujian. Ujian itu salah satu proses di mana akan dilalui. Itu jangankan di dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, di sekolah pun kita mengalami ujian. Tujuannya apa? Biasanya untuk menaikkan level kelasnya, dan gitu ya. Bagaimana keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah engkau mengalami tahap demi tahap ujian itu, bersabar dan tawakal? Karena di dalam Islam itu dikasih kabar dan solusinya. Manusia itu akan diuji dengan beberapa hal, bagaimana terjadi permasalahan, bagaimana wanaksinal amwal wal angkus wasamarot, dari berkurangnya jiwa atau nyawa saudara kita, atau terjadi bagaimana ada ujian lah yang akan dilalui. Sudah banyak contoh-contoh orang-orang yang mu'alaf, mereka mengalami ujian. Namun Allah kabarkan wabasirus sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena di situ menunjukkan manusia itu akan naik levelnya. Di mana itu orang yang sabar? Alladzina hum idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya aku ini milik Allah, segala sesuatu itu urusan Allah dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri wasalah. Solusinya di dalam Islam, mohonlah dalam ujian itu bersabar dan sholat. Makanya Allah di dalam surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah ya Allah kami mengabdi dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Tadi perintahnya bahwa diperintahkan untuk wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Di dalam sholat kita memohon kepada Allah. Akan banyak ujian-ujian seperti itu ya, yang akan dilalui. Sabarlah. Ingat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, Allah cukupkan, Allah berikan solusinya. Wa yarzuqu bihaitsu la yahtasib. Allah berikan solusi rezeki, keadaan, kebahagiaan dari jalur yang tidak terduga. Itulah di dalam Islam konsepnya, selalu berimbang, di mana keadaan ujian dia bersabar. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi ketika Anda diuji, itulah bagaimana kekuatan level iman Anda ya. Tetap bersabar, kuatkan iman, ujian itu akan datang, bertawakal kepada Allah, dan nanti langsung bimbingan oleh pendamping Anda mengenai bagaimana Anda sekarang menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang mukmin. Perintahnya di dalam Al-Quran, kami hanya berpesan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, di mana di situ adalah sifatnya perintah, kewajiban laksanakan, larangan jauhi. Itu konsep di dalam Islam. Maka lakukan seperti itu. Wala tatabi khutuwati syaitan, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Inna syaitanu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Sedikit lagi saya sampaikan, benar memang setan, iblis itu selalu menggoda manusia, karena itu janji dia. Ini juga mungkin pesan buat saudara-saudaraku yang masih di bawah, ada keraguan, mundur maju dan lain sebagainya, apakah dia akan menjadi mukmin atau tidak. Mungkin diantaranya banyak contoh Mbak Pempino yang lain
yang memiliki perasaan yang sama, karena tertulis di dalam Al-Quran di mana dikatakan bahwa iblis berkata ketika Allah mengutuk dia karena dia tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan, bahwa qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Itu janji iblis, memang akan selalu mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus. Loh, jalan dari Allah yang lurus itu di mana? Seperti apa? Di dalam Yasin dikatakan, kata Allah, wa anibuduni hada siratum mustaqim, dan hanya menyembah kepada aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Iblis akan datang, ayat berikutnya, dari sisi kanan, belakang, atas, bawah, selalu menggoda manusia. Ketika dia tertarik kepada iman menyembah satu Tuhan, dia hadirkan keraguan agar manusia itu selalu ragu dari kebenaran Islam. Nah, itulah memang tugasnya iblis. Maka kembali yakinkan diri, bagaimana juga Mbak Pepindo memutuskan kebenaran Islam. Demikian mungkin yang saya sampaikanlah. Tetap istiqomah, jalani ibadah dengan baik. Insya Allah nanti bimbingan-bimbingan akan disampaikan juga oleh Bang Brahma ya, karena beliau juga seorang muslim. Bagaimana ketika mualaf, di awal silakan Anda mandi besar, niatkan saya mandi besar karena Allah Ta'ala, Anda melepaskan kemusyrikan sebelumnya dan seterusnya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.